Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atik Padilla. Saya Peggy Dwi Martika. Kami dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 1B. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan atau membaca buku SDKI. Nick dan Nok, selamat menyaksikan. Baiklah kawan-kawan, untuk menentukan diagnosa perawatan memerlukan buku SDKI, di mana keluhan utama pasien bisa kita lihat di daftar isi. Keluhan utama pasien ada kategori psikologis, yang dimana di subintensitas ego, di ansietas di halaman 180. Lalu kita buka di halaman 180. Di halaman 180 sudah kita dapat bagian ansietas, yang dimana diagnosanya ansietas yang berhubungan dengan bisa kita pilih sesuai dengan keadaan pasien, yaitu contohnya ancaman terhadap konsep diri. Nah, untuk menentukan DO dan DS itu yaitu data objektif dan data subjektif. Di sini ada dua, gejala dan tanda mayor dan tanda minor. Lalu kita masukkan data subjektif dan data objektif, atau yang lebih dikenal dengan data DO dan DX. Sini kita bisa pilih sesuai dengan keadaan pasien dan data minornya juga. Baiklah, untuk menentukan tujuan dan kriteria hasil, kita perlu menggunakan buku NOK. Cara membaca buku NOK, kita lihat di daftar isinya. Di daftar isinya itu terdapat 6 bagian. Untuk menentukan kan di bagian keempat, itu bisa kita untuk mencari pola kesehatan. Kan pasien kita tadi mengidap diagnosanya ansietas. Nah, di sini kita bisa dilihat ansietas halaman 597. Kita buka di halaman 597. Di bagian 597 ini tadi kan ansietas. Di sini ada outcome untuk mengukur penyelesaian dari diagnosisnya. Baiklah, di sini kan ada dua, tingkat kecerdasan dan tingkat kecemasan sosial. Nah, di sini kita pilih, bisa pilih tingkat kecemasan dan atau tingkat kecemasan sosial, yang mana yang ingin kita sembuhkan terlebih dahulu dari penyakitnya tersebut. Nah, kita untuk mencari outcome-nya, kita buka di bagian ketiga. Di bagian ketiga ini kan yang tadi sudah dibilang bahwa untuk mencari outcome. Nah, baiklah, di bagian ketiga tadi kita untuk menyelesaikan terlebih dahulu, kita pilih tadi tingkat kemudian ketiga untuk mencari outcome. Kan sudah kita sepakati di outcome yang kita ingin kita sembuhkan tadi, yaitu tingkat kecemasan. Bisa kita cari di sini, di mana tingkat kecemasan. Nah, bisa kita lihat di sini tingkat kecemasan di halaman 572. Nah, kita cari di halaman 572. Nah, di halaman 572 di bagian tingkat kecerdasan itu ada dua, ada untuk tingkat kita mencari baiklah,
tingkat pencapaiannya atau bagian notnya bisa kita tulis nanti tingkat kecemasan. Nah, tingkat kecemasan itu di bagian not nanti ada itu skalanya, bisa ditingkatkan atau bisa menyebabkan penurunan. Kita tulis ada 5 tingkatan. Di tingkat 1 yaitu berat, di tingkat 2 yaitu cukup berat, di tingkat 3 sedang, di tingkat 4 ringan, dan di tingkat 5 yaitu tidak ada. Nah, untuk melihat kriteria hasil bisa kita tulis dari bagian ini. Nah, contohnya kalau kita mau menurun atau meningkatkan di bagian tidak dapat beristirahat. Nah, tidak dapat beristirahat, mau kita tingkatkan di tingkat berapa? Apa mau kita ditingkatkan di tingkat 3? Bisa kita tulis di tingkat 3. Nah, mau satu kita tulis lagi berjalan mondar-mandir. Nah, bisa kita ditingkatkan atau bisa menyebabkan penurunan juga. Nah, depresi dan lain-lain. Ini di kriteria ini sesuai dengan keadaan pasien. Nah, untuk mencari rencana tindakannya yaitu bisa menggunakan NIC. Nah, kan penyakit pasien kita tadi itu ansietas. Nah, di NIC ini terdapat 7 bagian. Nah, di 7 bagian untuk mencari rencana tindakan itu di bagian ke-6 yaitu intervensi NIC yang dikaitkan dengan diagnosa Nanda. Nah, kan tadi ansietas kan, kita cari ansietas di halaman 498. Kita cari di halaman 498. Nah, kan ada ansietas. Nah, kita baca intervensi keperawatan disarankan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita pilih untuk menyelesaikan masalah dari apa? Nah, sesuai dengan penyakit pasien. Misalnya, terapi relaksasi yang kita anjurkan untuk pasien. Tadi kan telah dapat kita menganjurkan pasien terapi relaksasi. Nah, untuk mencari bagaimana sih terapi relaksasi yang kita anjurkan itu bisa observasi, menggunakan observasi, kolaborasi atau mandiri. Nah, di bagian ketiga kita cari terapi relaksasi. Kita buka di halaman 446. Di halaman 446 sudah dapat terapi relaksasi. Nah, ini bisa kita secara mandiri, observasi ataupun kolaborasi dengan tim kesehatan tenaga lainnya. Kita tulis atau bisa kita baca. Bisa secara mandiri yaitu uji penurunan tingkat energi saat ini, tidak mampu untuk konsentrasi atau gejala lain yang mengiringi yang mungkin mempengaruhi kemampuan kognisi maupun pada teknik relaksasi. Evaluasinya yaitu evaluasi dan mendokumentasikan respon terhadap terapi relaksasi. Nah, Itulah video dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah.